Ya, arogansi pembina juga kadang-kadang begitu. Ini pramuka, ini harus begini, ya belajar gitu. Bersikap dan berkarya merdeka, itu pramuka. Oke. Soal pertama, Ya, jadi kendalanya bukan pada sistem informasinya. Informasinya udah bagus, tapi pada bagaimana para pembina ataupun pengurus kuartir ranting menyesuaikan kondisinya. Bagaimana penyesuaian program kerja kuartir, program kerja gugus depan, dan disesuaikan dengan program kerja sekolah. Gitu. Bicara Permendikbud 63 2014 mengenai pendidikan pramuka sebagai ekskul wajib di sekolah, tidak kemudian bisa menjawab ini. Secara teknis perlu ada pemahaman yang bagus secara menyeluruh dari seluruh unsur, bukan hanya dari praktisi pramukanya, bukan hanya dari pengurus kuartir cabang ranting pembina, tetapi juga para kamapigus yang notabene mereka sebagai kepala sekolah di pendidikan formalnya juga harus diberikan pemahaman. Gitu. Sebenarnya bicara Permendikbud 63 tahun 2014 adalah merupakan lanjutan dari kurikulum 13 sebagai kurikulum pendidikan karakter atau karakter binti. Ya kan? Pendidikan formalnya meramu sebuah kurikulum pembentukan karakter melalui kurikulum 13 disambut oleh Kuartir Nasional bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Untuk apa? Untuk meramu Permendikbud tadi secara implementatif bahwa Gerakan Pramuka dianggap sebagai organisasi yang mampu membangun karakter generasi muda, maka diadaptasikan terhadap pendidikan formalnya yang ada di sekolah. Maka Permendikbud 63 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri, peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri itu adalah harusnya menjadi penyeimbang, penyempurna, ya kan? Penyempurna kurikulum 13 oleh kegiatan pendidikan kepramukaan. Itu seharusnya itu yang dilakukan. Nah, tadi penyesuaian tadi ini yang agak sulit dilakukan oleh pengurus yang juga sebagai pembina yang ada di masing-masing gugus depan. karena adanya proses juga sih kayak. Ada proses juga, maksudnya ya nggak langsung dari kuartir gugus depan ayo gerak gitu, nggak langsung gitu ya. Jadi ada tahap-tahapannya gitu ya. Jawabannya sebenarnya pada saat penyusunan program kerja sekolah, RKAS, ya kan, juga penyusunan program gugus depan dengan mengacu pada program kerja kuartir ranting dan cabang itu harus menjadi padu, harus terintegrasi. Jadi tidak ada lagi ini khusus kegiatan ini khusus kegiatan formalnya sekolah, ini khusus kegiatan gugus depannya, tidak. Mereka padu. Kenapa? Pelaksananya sama. Pelaksananya siapa? Gugus depan. Gugus depan siapa? Pembina pramukanya baik putra maupun putri. Ya kan? Juga mereka sebagai guru tenaga pengajar di sana. Makanya harus padu, harus terintegrasi. Itu alasannya. Kalau ini Kak, gugus depan sendiri sering punya masalah nggak sih Kak? Maksudnya ada masalah yang sering dicurhatkan nggak sih ke kuartir ranting? Jadi maksudnya ada masalah-masalah di gugus depan yang harus diselesaikan kuartir ranting, ataupun pihak gugus depan nanya ke kuartir ranting harus gimana gitu. Ya. Itu ada nggak sih Kak di Pasar Kemis ini? Sebelum 2016 itu ramai, sama lah dengan kuaran yang lain, karena kita juga merasa bahwa kita biasa saja kok dengan kuaran yang lain. Tetapi setelah kita tampung berbagai macam aspirasi dari para pembina gugus depan, kalau kesah mereka adalah sinkronisasi. Contoh misalnya, ada pembina yang merasa bahwa kegiatan mereka tidak didukung oleh kepala sekolahnya, tidak didukung oleh mabigusnya, kan begitu. Kak, kita mau ada kegiatan pramuka, kepala sekolahnya cuek aja, gitu kan. Lalu kita jalan aja kegiatan, bodo amat biarin. Kepala sekolahnya mau setuju mau enggak gitu kan. Nah, semangatnya bagus. Ya. Saya garis bawahi semangatnya bagus. Tapi manajerialnya keliru. Beberapa kasus kejadian kemarin, ya kan,
yang susur sungai dan Nah, sebagainya. itu ya. Apa yang terjadi? Akhirnya saling lempar tanggung jawab kan. Ya mudah-mudahan kejadian itu tidak terjadi lagi. Nah, maksud saya begini, bagaimana pola komunikasi yang dibangun oleh pembina dengan unsur pimpinan di sekolah, yaitu kepala sekolah sebagai Kamabikus, itu juga harus bagus, harus rapi. Karena acceptable dari kepala sekolah sebagai Kamabikus terhadap pengurus gudegnya, terhadap kagudegnya, terhadap pembina gudegnya juga harus terjalin dengan rapi. Gitu. Kalau misalnya acceptable-nya tidak muncul dari seorang Kamabikus, dari seorang kepala sekolah pada gurunya, dari Kamabikus kepada pembinanya, maka program sebagus apapun tidak akan bisa berjalan. Betul. Contoh misalnya secara konkret begini, pembina banyak pembina muda loh di kita, kayak kamu nih misalnya. Iya. Pembina muda, pembina pramuka yang masih muda-muda lah, masih kencang, semangat tinggi. Akhirnya dia mencoba menyusun sebuah program, menyusun kegiatan dengan temannya, pembina sama-sama pembina gudeg, ya kan? Ngobrol, kita kira-kira mau ngapain nih? Mau pelantikan yuk. Oke, pelantikan. Di mana? Di Anu. Ya kan? Kamu bikin tuh konsep pelantikan. Ya udah, berapa orang, kelas berapa yang kita mau bicaranya kelas. Padahal kalau bicara pramuka, anggota mana? Anggota siaga kah? Anggota penggalang kah? Itu kan keliru lagi. Kadang pembina aja juga keliru gitu. Dibuat konsep oleh mereka, pakai laptop, seret, di print out, besoknya datang ke kepala sekolah, ke Kamabikusnya. Assalamualaikum Pak, Bu, atau Kak, gitu kan. Kita ada kegiatan nih Kak. Kegiatan apa? Kegiatan pelantikan. Pelantikan apa? Pelantikan penggalang rakit misalnya. Oke. Dilihat nih oleh Kamabikusnya, oleh kepala sekolahnya. Stres, setelah dilihat, waduh, langsung tepuk jidat tuh Kamabikusnya, ya kan? Kenapa itu terjadi? Kenapa tepuk jidat? Kenapa Kamabikusnya akhirnya seolah apa ya, kurang bisa menerima dengan kegiatan itu? Apa yang terjadi? Apa alasannya? Kalau saya sih konsep pertama yang kurang bisa menyesuaikan. Karena RAKS-nya sudah dibuat oleh kepala sekolah untuk 1 tahun. Di kegiatan 1 tahun itu nggak ada kegiatan pelantikan. Nah, duit bos, dana bos yang dialokasikan untuk gugus depan sudah teralokasi. Bukan uangnya nggak ada. Bukan kepala sekolah atau mabigusnya tidak mendukung kegiatan itu, tapi karena pembinanya lemah dalam penyusunan perencanaan kegiatan program kerja di gugus depannya, itu masalahnya. Karena memang benar sih Kak, kelemahan para pembina kami ini itu kadang nggak menyusun yang namanya program kerja. Ditambah Kak, ditambah ini mah pendapat saya Kak, kegiatan-kegiatannya juga kadang suka ada yang dadakan yang tadi saya bilang. Terus kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah yang membutuhkan biaya atau apapun itu adanya setelah kita buka program kerjanya. Iya, programnya tahu bulat. Gitu program ya. si Komeng semua. Program si Komeng itu apa itu? Spontan uhuy itu. Jadi emang itu salah satu ini ya Kak. Maksudnya, ya pertanyaannya, pramuka adalah organisasi profesional. Profesional gimana? Rencana aja tidak punya. Kan gitu kan? Ya. Makanya ketika ada pembina gugus depan yang menyampaikan keluh kesah kepada kami di Kuaran, menyampaikan bahwa tidak didukung oleh pembina dan sebagainya, akhirnya kita sampaikan informasi itu. Dan kemudian mereka bisa memahami, oh iya ya Kak, saya tidak buat program kerja. Buat terus sekarang. Menjelang akhir tahun nih, ya kan? Menjelang silakan buat. Jadi nanti pada saat pengesahannya berdasarkan kesepakatan bersama, entah itu nanti di rapat gugus depan kah atau di rapat sekolah kah, maka include sudah masuk, sudah terintegrasi, sudah program gugus depan pada kegiatan sekolah yang tersusun di RKS. Sudah punya anggarannya di situ, tinggal tagih saja berdasarkan program kerja yang ada melalui kegiatan-kegiatan teknisnya. Soal kedua. Soal ketiga. Soal
Soal keempat. Soal kelima. Soal keenam. Tapi berarti kalau misalkan kita buat begitu kak, kalau misalkan program kerja kita ngikutin misalkan tingkatan ya di baik siaga, penggalang, penegak maupun pandega, itu kan kegiatannya juga cukup lumayan banyak ya kak. Maksudnya apa anggarannya bisa kita keseluruhkan, atau mungkin ini hanya sekadar program kerja, adapun dijalankan atau tidaknya sesuai situasi dan kondisi. Yang harus dilakukan oleh pembina adalah pertama jelas harus menyusun program kerja dulu. Yang kedua, nggak usah bicara bahwa oh kita ingin punya kegiatan ini nggak usah terlalu banyak kegiatan, ya. Tetapi makan ubi yang jelas, makan singkong yang jelas, nggak terlalu banyak mimpi makan pizza atau apa namanya ayam geprek, chicken, ya. Nah, chicken atau apa. Kita makan singkong aja tapi nyata, itu jelas. Itu yang maksud dengan implementasi program kerja. Dan bicara jangan terlalu apologize, jangan terlalu tinggi bahwa program kerja harus banyak, harus ini dan sebagainya. Dengan dana yang ada yang disesuaikan dengan kemampuan bos, dana bos yang ada, itu saja dulu yang dilaksanakan. Berarti kita nggak bisa keseluruhan dong kak, kegiatan-kegiatan yang ada di step berikutnya. Setelah kita bisa memberikan kepercayaan, bisa menunjukkan bukti bahwa kita sebagai pembina yang memiliki tingkat skill manajerial yang bagus dalam pengolahan gugus depan, naikkan stepnya, naikkan grade-nya. Bagaimana naikkan grade-nya? Besok dalam penentuan program kerja gugus depan, kami akan mengundang orang tua anggota kami, melibatkan peran serta masyarakat. Tapi yang diundang bukan orang tua murid, tapi yang diundang orang tua anggota pramuka. Jelas nggak? Jelas. Pada saat rapat gugus depan, undang mereka, nggak ada masalah itu. Disampaikan kepada mereka kegiatan ini dan sebagainya. Pun misalnya ada konsekuensi anggaran, silakan mereka yang menentukan. Jadi tidak hanya kegiatan ini dari bos saja. Ingat baik-baik bahwa pembentukan karakter tidak hanya bisa dicapai melalui optimalisasi anggaran bos yang ada di sekolah, ya, tapi harus melalui kerjasama peran serta masyarakat, melibatkan orang tua, anggota pramuka, itu baru bisa maksimal. Bahkan bisa 2 kali lipatnya dari kebutuhan kita. Itu kalau buktinya sudah ada, orang tuanya sudah bisa memahami, dan ternyata orang tuanya backup, mengerti. Bahkan bila perlu libatkan mereka dalam kepanitaan tertentu yang sifatnya umum, tidak secara teknis praktis ya. Kalau teknis praktis harus pembina, tapi kalau dalam sisi kepanitiaan secara umum dan sebagainya, entah di bidang apa nggak apa-apa masukkan mereka sebagai panitia, ya kan, biar mereka tahu kegiatannya. Ingat bahwa masyarakat, orang tua anggota pramuka, orang tua peserta didik pramuka harus tahu perjalanan kegiatan pramuka yang ada di gugus depan, nggak boleh tutup-tutupi gitu. Nah, jadi kerjasama antara sekolah, gugus depan, dan lingkup masyarakat, orang tua anggota pramuka, ini sinergi menjadi sebuah kekuatan untuk membangun dan mengeksekusi program kerja gugus depan. Berarti emang 3 part itu harusnya nyatu ya kayak? Harus. Maksudnya nggak pencar, jadi benar-benar harus nempel. Ya, betul. Kadang ada juga nih kak, ini di luar ya kak, Ya. orang tuanya yang kurang mengerti akan yang tadi tuh masalah kegiatan lah, inilah, Ya. itulah. Itu cara yang paling tepat untuk kita menginformasikan kepada orang tua anggota tersebut gimana ya kak? Pernah nggak membuat, sekarang zaman teknologi ada grup WhatsApp, buat WhatsApp grup WAG, Iya. tapi khusus di sana adalah orang tua anggota pramuka. Kan anggota pramuka ini juga nanti terbagi menjadi 2 tuh. Ada orang tua anggota pramuka yang model aktualisasi, ada model blog, dan ada reguler.
ya kan? Iya tuh. Nah, yang diambil yang reguler aja, ya kan? Yang reguler dalam arti bahwa memang itu adalah anggota pramuka tulen. Dia mau diwajibkan, mau nggak diwajibkan, dia mau hobinya pramuka. Gitu. Pramuka aktif lah kalau Pramuka kita aktif. namanya. Itu masukan. Gitu, mereka di WhatsApp grup dan setiap kali kegiatan ataupun dalam perencanaan mereka ikut sertakan mereka. Gitu, laporkan setiap kali kegiatan. Ini pada saat kegiatan misalnya persami ataupun apa selesai, paling yang diterima oleh orang tua, anaknya pulang bajunya kotor, Iya. ya kan? Tikernya hilang, Iya. Pokoknya alat-alat hilang. alat hilang gitu kan, hanya itu saja. Tapi belum saya melihat secara real bahwa pembina pramuka menyampaikan informasi kegiatan kepada mereka, hasilnya apa, pesertanya bagaimana, apa hasilnya, ya kan, tindak lanjutnya nanti seperti apa, itu juga sampaikan pada mereka orang tua. Itu. Kak kan kalau di sini Kak Waran ya Kak. Kalau di cabang sendiri Kak sebagai apa Kak? Saya diamanahkan dengan cabang urusan penelitian dan pengembangan. Penelitian dan Litbang. itu kerjaannya ngapain Kak? Kerjaannya meneliti dan mengembangkan Apa tuh yang diteliti, apa tuh yang dikembangkan? berbagai macam hal tentang kepramukaan dari seluruh unsur yang ada. Sebenarnya itu menjadi garapan kami di Litbang. Hanya saja memang kami terbentur pada teknis eksekusinya. Saya mengakui, saya dengan beberapa tim yang lain, ada Kak Haji Jaini di sana, beliau juga sibuk di legislasi DPRD provinsi kan. Ada beberapa kakak yang lain, ada Kak Sapri juga sibuk di legislasi DPRD Kabupaten Tangerang dan seterusnya, beberapa teman-teman yang lain, kakak yang lain. Jadi agak sedikit terhambat kaitan dengan itu. Sebenarnya kalau bicara Litbang ya meneliti seluruh kegiatan-kegiatan yang ada, kemudian mengevaluasi, kemudian merekomendasikan kira-kira apa untuk nanti dikembangkan ataupun dijadikan sebuah rekomendasi dalam penyusunan program kerja tahun berikutnya. Oh berarti Kakak ikut berkecimpung ya dalam penyusunan program kerja itu Kak? Ikut bersama-sama dengan kakak yang lain. Kalau untuk perkembangan pramuka di Kabupaten Tangerang sendiri menurut Kakak gimana Kak? Luar biasa. Kalau saya pikir luar biasa, bukan mengada-ada. Kak Mami Cabnya juga support habis ya, sangat support. Kak Kuarjatnya juga, Kak Maisal Rashid, Kak Jember Rashid juga all out dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pramuka. Terus kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa seluruh praktisi gerakan pramuka, baik pelatih, pengurus, pembina, terus depan, pun peserta didik, dan sekarang bahkan unsur Mabigus, bahkan unsur masyarakat sudah bisa dikatakan menurut saya, kalaupun saya tidak melakukan mapping, ya, tidak melakukan survei, tidak melakukan mapping, saya coba bisa memperkirakan ada di angka 70% pemahaman mereka terhadap kegiatan pramuka yang ada di Kuartir Cabang. Kalau kayak ini Kak, kegiatan-kegiatan yang ada di Kuartir Cabang, atau kan sekarang udah banyak tuh gugus depan yang mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang gugus depan itu menurut Kakak gimana Kak? Kegiatan-kegiatan yang di Kuartir Cabang? Kuartir Cabang maupun yang di gugus depan. Oh gitu. Yang jelas selama memang dia punya program yang jelas, terkoordinasi bagus dengan unsur Mabi, ya kan, baik di sekolah, di gugus depan ya dengan Mabigus, saya pikir gak ada masalah. Yang jelas bahwa setiap kegiatan harus ada laporan kegiatannya apa, sehingga untuk menjadikan sebuah evaluasi dan rekomendasi kegiatan-kegiatan berikutnya gitu. Kalau untuk pembinanya sendiri, jadi biar saya untuk pembina banyak belajar, banyak baca, banyak buka referensi ya. Jangan pula bermain pada hal teknis saja. Pramuka itu banyak, luar biasa. Siapa yang nggak bisa ke lapangan? Di lapangan mereka bisa mengolah anggota muda, ya kan? Baik siaga, penggalang, penegak dengan berbagai macam hal, teknik kepramukaannya, permainan, game-game dan sebagainya. Tapi satu hal yang juga tidak boleh diabaikan, managerial skill dari pembina itu. berarti menurut Kak Ade managerial skill pembina di Kabupaten Tangerang hitungannya rendah.
tidak rendah, tapi Tidak harus rendah. ditingkatkan. Harus ditingkatkan ya. Harus ditingkatkan. Semangat giroh itu tidak hanya pada tataran teknis, tetapi semangat giroh pengembangan gerakan pramuka itu harus ada pada tataran skill manajerial. Kenapa? Karena pembina juga sebagai seorang planner Iya. di gugus depan, bersama-sama dengan unsur pengurus gugus depan. Kak Ade setuju nggak sih Kak ada pembantu pembina yang masih tingkat penegak? Membantu pembina PB atau asisten pembina atau pembina muda ya Iya. tadi di tingkat penegak itu sah-sah saja dimainkan, artinya bisa sifatnya membantu, tetapi jangan pula pemahaman pembinanya yang keliru. Sudah ada nih asisten pembinanya ya kan, udah kamu urusin nih, ini latihannya ini, pembinanya pergi. Iya. Nah itu yang nggak boleh. Lepas tangannya Kak. Itu yang bahaya, itu menjadi celaka besar pada pengembangan karakter generasi muda melalui kegiatan pramuka. Akhirnya apa yang terjadi? Konsepnya salah. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang pembina kualifikasi mereka harus kursus mahir tingkat dasar, kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Mereka yang PB itu mereka belum melalui pelatihan itu. Bagaimana tingkat emosional mereka? Apalagi yang rawan terjadi, pembinanya pembina tingkat penegak, jenjang usia penegak ya kan, kemudian dia punya pembantu pembinanya juga usia penegak juga kakak Iya. kelasnya. Ini repot nantinya kan, ini repot, ini nggak boleh. Kalaupun misalnya mau dosen pembina yang kira-kira mendekati usia kepembina, usia 23 tahun, 24 atau 25 ya, atau bisa dikatakan menjelang 26 tahun, silakan jadikan asisten pembina. Tapi kalau masih belasan tahun, saya pikir ini riskan. Pun sifatnya jadi pembina asisten pembina, mungkin hanya berapa persen saja yang dia lakukan pembantunya. Tapi sisi konsep, pelaksanaan, pengawasan dan sebagainya harus pure dilakukan oleh pembina itu sendiri. Gitu. Berarti emang bener ya Kak, legalitasnya seorang pembina itu si KMD itu ya Kak? Betul. Berdasarkan Undang-Undang 12/2010 Gerakan Pramuka, kualifikasinya harus KMD, harus khusus bidang pramuka mahir tingkat dasar. Ini nih Kak, mungkin Kakak punya pesan-pesan buat seluruh peserta didik atau anggota pramuka di luar sana, buat pembina juga. Ada nggak nih Kak pesan-pesan dari Kak Ade buat mereka semua? Untuk para pembina harus semangat tentunya ya, semangat baca referensi, lihat dunia luar, nggak boleh sombong dengan apa yang dimilikinya, tapi kembangkan dengan apa yang dimilikinya. Kemudian belajar menjadi seorang planner di gugus depannya, belajar menjadi seorang programmer, menyusun program kerja dengan baik, dan perbaiki tingkat komunikasinya dengan Kamabigus. Itu untuk para pembina. Komunikasi yang bagus dengan Kamabigus. Kenapa? Karena ini penting sekali untuk terakomodasinya program pramuka di RKS, ya kan? Kemudian yang berikutnya juga pembina harus mampu menjalin komunikasi secara harmonis dengan orang tua anggota pramuka, baik golongan siaga, penggalang penegak, itu penting juga. Untuk peserta didik, saya pikir tugas pokoknya belajar, ya. Kegiatan pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler, sifatnya adalah mendukung kegiatan pelajaran sekolah. Jangan diabaikan, jangan kemudian dijadikan bahwa organisasi pramuka, kegiatan pramuka menjadi nomor satu dibandingkan dengan belajar. Nggak boleh itu, konsep yang keliru. Ya, arogansi pembina juga kadang-kadang begitu. Ini pramuka, ini harus begini ya, belajar gitu kan. Maka disinilah penting yang namanya sinkronisasi antara program kerja di pendidikan formal sekolah dan program kerja yang ada pendidikan non formal di gugus depan melalui gerakan pramuka. Itu penting. Terakhir Kak, menurut Kak Ade pramuka itu apa? Pramuka itu keren, inovatif, berpikir berbeda, berpikir, bersikap dan berkarya merdeka. Itu pramuka. Oke, penutupan yang paling terbaik menurut saya, karena tadi saya kenyang banget sama asupan-asupannya yang benar-benar berbobot Kak. Nggak ada satupun yang harus saya buang, itu semuanya benar-benar positif, semuanya benar-benar ngebangun, semuanya benar-benar ilmu yang harus kita semua punya sebenarnya Kak. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak, mohon maaf sudah saya
dan tim Sama-sama. Ganggu. Semoga yang penonton dan pendengar juga menerapkan apa yang Kak Ade bicarakan. Ya. Semoga Kak Ade sukses terus dan Amin. Kak Ade sehat terus. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal ke-7. Soal ke-8. Soal ke-9. Soal ke-10.